Dalam cerita rakyat Jepang, salah satu yokai yang paling menarik itu adalah Tengu. Tengu bisa dikategorikan sebagai iblis dan bisa juga dikategorikan sebagai makhluk setengah dewa. Menurut legendanya, ada beberapa variasi dari Tengu ini, tapi hanya dua variasi yang terkenal. Yang pertama adalah Karasu Tengu, kadang dipanggil dengan nama Ko Tengu, dan yang kedua adalah Hanataka Tengu, kadang dipanggil juga sebagai Tengu hidung panjang. Kalau Karasu Tengu biasanya penampakannya seperti burung gagak, tubuhnya seperti manusia tapi memiliki paruh, sayap, dan bagian kakinya seperti burung. Karasu Tengu tergolong dalam kategori Tengu tingkat bawah yang dimana mereka dikenal jahat dan suka menculik atau mengganggu. Biasanya Karasu Tengu ini tidak suka bila ada manusia yang memasuki hutan atau gunung tempat tinggal mereka. Jadi kalau ada orang yang hilang di gunung atau hutan, mitosnya mereka ini diculik atau disesatkan oleh Tengu. Karasu Tengu juga dikenal dengan ilmu bela dirinya dan penampakannya selalu membawa tongkat atau katana. Di cerita lain, Karasu Tengu juga diasosiasikan sebagai yokai pembawa wabah penyakit dan kesialan. Kalau Hanataka Tengu yang juga dikenal dengan panggilan Tengu hidung panjang, memiliki penampilan yang lebih mirip dengan manusia. Hidungnya panjang dan kulitnya berwarna merah. Tengu jenis ini disebut juga sebagai Dai Tengu yang artinya Tengu tingkat atas. Mereka selalu memakai bakyak. Kalau ada yang nggak tahu, bakyak itu sandal yang dari kayu. Terus sama seperti Karasu Tengu, Hanataka Tengu juga memiliki sayap, tapi mereka ini tidak jahat. Makanya kadang Hanataka Tengu disebut sebagai makhluk setengah dewa. Bagi Yamabushi, Tengu ini dianggap sebagai dewa pelindung mereka. Yamabushi itu pertapa gunung dan praktisi mereka itu namanya Sugendo. Selain ahli dalam hal bela diri, Tengu hidung panjang juga bisa berkomunikasi melalui telepati. Bisa merubah diri dan menciptakan badai angin dengan hembusan mulut atau dengan kipas khas mereka. Kipas khas mereka ini juga ada dua macam. Satu yang dari daun yang mirip daun singkong, dan satu lagi dari bulu burung. Kipasnya ini dipanggil Ha Uchiwa. Sekarang kita ke sejarah bagaimana Tengu ini bisa ada di Jepang, karena sebenarnya asal dari Tengu ini ada 3 versi yang saya tahu. Yang pertama yang berhubungan sama anjing langit. Kata Tengu kalau diartikan secara langsung itu artinya anjing langit. Ten itu langit dan Gu itu anjing, jadi anjing langit. Untuk penampakan Tengu yang berhidung panjang sebenarnya mulai ada pada periode Edo. Mulanya makhluk Tengu ini dikenal di Jepang pada abad ke-7 dan aslinya dari China. Tengu di China ini semacam meteor atau komet dan dipercaya sebagai pertanda yang nggak baik atau pertanda buruk. Biasanya meteor ini sewaktu memasuki atmosfer bumi akan bersuara seperti gonggongan anjing. Bahkan sampai sekarang ini Tengu di China atau Taiwan masih dipercaya sebagai siluman anjing, sehingga ada praktis dalam kepercayaan Tao yang membakar kertas anjing langit untuk menghalau setan dan nasib buruk. Selain itu, ada juga legenda dari China dan Taiwan di mana seorang dewa yang bernama Changxian memanah anjing langit, di mana anjing langit ini yang menyebabkan gerhana matahari. Changxian sendiri adalah dewa pelindung anak-anak, jadi penggambarannya dia itu melindungi anak-anak sembari memanah anjing langit. Menurut Nihon Shoki atau literatur Jepang, pada tahun 637 bulan 2, ada penampakan meteor di langit dengan suara gemuruh seperti guntur. Pada saat itu, seorang biksu yang bernama Min mengamati dan dia mengatakan kalau meteor ini bukan meteor biasa. Min yang belajar dari China sebagai utusan Jepang, mengatakan kalau benda di langit itu adalah Tengu. Di China, kemunculan Tengu disebut sebagai pertanda akan adanya perang. Setelah adanya Tengu yang terbang di langit tadi, terjadilah pemberontakan oleh suku Ezo di bagian timur Jepang. Pada pertengahan periode Heian, penampakan Tengu di langit ini pun digambarkan sebagai makhluk yang memiliki sayap seperti burung, dan lebih sering digambarkan sebagai burung gagak ataupun burung elang. Dan akhirnya, karena yokai-yokai mulai populer pada periode Edo, mulailah digambarkan Tengu dengan tubuh manusia dan berwajah seperti burung gagak, dan ada yang berhidung panjang seperti yang kita kenal sekarang ini. Untuk asal yang kedua adalah Dewa Guntur dari China yang bernama Lei Kong. Dalam legenda di China, Lei Kong memiliki penampilan seperti manusia, bersayap, dan berwajah burung elang. Dia bisa mengendalikan badai dan petir. Lei Kong juga diserap sebagai sosok lain yang kita kenal dengan nama Raiko atau Raijin, sang Dewa Guntur dalam kepercayaan Shinto. Tapi lama-kelamaan bentuk fisik yang seperti burung hilang dan sekarang lebih sering dalam wujud Oni atau Demon. Karena banyak kepercayaan dan legenda-legenda di Jepang itu berasal dari China dulunya, jadi Lei Kong yang kita kenal di China itu menjadi Tengu di Jepang. Lei Kong dan Tengu sama-sama memiliki kemampuan untuk mengendalikan cuaca,
badai, dan petir. Untuk asal yang ketiga adalah Garuda. Kita kenal Garuda berasal dari India dan ada dalam teologi Hindu dan Buddha. Dalam ajaran Buddha disebut juga Supana, merupakan makhluk yang tinggal pada lereng gunung Sumeru. Dalam ajaran Hindu, Garuda itu wahana dari Wisnu. Perwujudan fisik Garuda seperti burung elang, dan mereka bisa menciptakan badai angin dengan kibasan sayap mereka. Kenyataannya ada banyak dewa-dewi atau makhluk dalam ajaran Hindu dan Buddha yang diserap oleh ajaran Shinto. Jadi dipercaya asal-muasal dari Tengu ini adalah Garuda. Selain itu, ada juga literatur Jepang yang bernama Konjaku Monogatari yang ditulis pada zaman Heian, di mana disebutkan Tengu mengangkat naga yang sama seperti dalam kepercayaan Buddhis mengenai Garuda mengangkat naga. Tapi sebagai catatan, Garuda dalam kepercayaan Shinto dikenal dengan nama Karura. Jadi untuk Garuda sebagai asal dari Tengu agak sedikit aneh. Sekarang kita ke salah satu legenda yang populer tentang bagaimana Tengu bisa jadi sosok yang dipuja dalam ajaran Shinto. Ada satu cerita yang populer banget dalam legenda Jepang mengenai Tengu ini yang tertulis dalam cerita The Tale of Heike atau Heike Monogatari. Heike Monogatari ini cerita peperangan antara klan Taira dan klan Minamoto pada akhir abad ke-12. Tengu yang ada dalam cerita Heike Monogatari ini bernama Sojobo. Menurut legendanya, Sojobo ini raja atau pemimpin dari Tengu. Kuat, bijaksana, dan juga bisa mengendalikan angin dan cuaca. Pada awalnya, Sojobo tertarik sama anak muda yang bernama Yoshitsune. Yoshitsune sendiri berasal dari klan Minamoto, yang pada waktu itu kalah perang dari klan Taira dan dia diasingkan ke biara Gunung Kurama. Pada suatu hari, Sojobo yang menyamar jadi pertapa gunung bertemu Yoshitsune pada saat menikmati pohon sakura. Dari percakapan mereka berdua, Sojobo menyadari kalau Yoshitsune ini anak yang berani, hatinya murni dan baik sehingga dia memutuskan untuk mengajari Yoshitsune jalan samurai dan melatih dia dalam seni peperangan. Dengan bantuan Sojobo ini, Yoshitsune jadi seorang satria yang kuat dan hebat yang dimana dia memimpin klan Minamoto dalam peperangan dan mendapatkan kemenangan melawan klan Taira. Karena Sojobo dipandang sebagai figur yang bijaksana dan baik hati, makanya di Jepang Tengu itu selalu digambarkan sebagai sosok yang bijaksana yang membantu manusia dalam perjalanan hidup. Karena kesuksesan dan kekuatan Yoshitsune semakin besar, abangnya sendiri yang bernama Yoritomo merasa terancam dan iri. Yoritomo menyerang adiknya sendiri dan mengakibatkan Yoshitsune lari ke Koromogawa. Di Koromogawa, Yoshitsune sudah hampir tertangkap, tapi akhirnya pasukan Tengu yang dipimpin oleh Sojobo datang membantunya dan akhirnya Yoshitsune bisa lari dengan beberapa pengikutnya. Setelah hilangnya Yoshitsune, ada yang bilang dia melakukan seppuku, sementara pasukan Tengu kembali ke gunung dan tidak pernah terlihat lagi. Tapi kematian Yoshitsune masih nggak jelas sampai sekarang. Dalam kepercayaan setempat, ada beberapa cerita atau berbagai cerita yang mengatakan kalau sebenarnya dia tidak melakukan bunuh diri setelah Perang Koromogawa. Cerita mengenai Sojobo dan Yoshitsune ini menjadi salah satu cerita rakyat yang paling populer dan masih diingat sampai saat ini. Ada beberapa tempat dan shrine yang erat hubungannya sama Tengu. Contohnya Kuramadera di Kyoto. Kuramadera ini shrine yang dewa utamanya itu Bisamonten, salah satu dari 4 Raja Langit atau Shitenno. Dan dipercaya tempat ini adalah markas dari para Tengu. Dan disinilah Yoshitsune ketemu Sojobo dalam legendanya. Yakuo-in Temple berlokasi di Gunung Takao dan dewa utamanya itu Fudomyo atau Acala. Acala ini merupakan manifestasi dari Manjusri. Tempat ini dipercaya sebagai tempat berkumpulnya para Tengu. Furumine Shrine berlokasi di daerah Tochigi. Shrine ini dikhususkan untuk menghargai Tengu. Banyak topeng-topeng Tengu di shrine ini. Gunung Haguro. Gunung ini berlokasi di Yamagata dan tempat para pelatih Yamabushi atau pertapa gunung. Dipercaya gunung ini juga sebagai rumah dari para Tengu. Yap, itulah cerita mengenai Tengu dalam kepercayaan Jepang. Jangan lupa subscribe karena masih banyak legenda-legenda yang akan kita bahas, khususnya dari Jepang dan negara Asia lainnya. Maafkan saya bila ada kata-kata yang salah. Saya Hendra dari Behind the Story. Jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam!